Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahum humurum mustanfirah. Seakan-akan mereka keledai liar yang terkejut. Sambungan surat Al-Mudaththir ayat ke-50 dari faman lahum anitazkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka orang kafir berpaling dari peringatan agama Allah? Seakan-akan mereka dilanjutkan seakan-akan mereka keledai liar yang terkejut. Ini ada garis tebalnya adalah keledai liar ya, kata kerjanya. Jadi kalau di dalam kristologi, kalau di dalam kristenisasi kita dianggap sebagai domba-domba yang tersesat, sebenarnya di dalam Islam sendiri ada perumpamaan dalam peribahasa, dalam kata-kata adalah keledai liar yang terkejut. Jadi seakan-akan orang kafir itu dalam konteks teologi ya, kalau dalam konteks sirah sudah jelas ini orangnya adalah biang keroknya. Kenapa surat ini diturunkan adalah sampai Rasulullah terganggu tidurnya dan dibangunkan oleh Allah adalah ayahnya Khalid bin Walid itu udah capek lah ngurusin orang-orang semacam itu. Dan teologinya Islam ini adalah seakan-akan mereka yang menutup dari kebenaran itu adalah keledai liar, tanda panahnya. Allah tidak mengatakan hanya keledai saja, karena pada saat itu keledai itu adalah juga sebagai binatang transportasi yang kalau ditingkatkan itu grade-nya adalah kelas 2 selain daripada kuda dan unta. Dan Allah tidak mengatakan itu hanya keledai saja, tapi liar. Jadi dalam Islam ini ada konsep keteguhan, kepastian, dan ketidakliaran itu loh. Karena kan musuh-musuhnya Rasulullah pada saat itu begitu liarnya. Seakan-akan tuh mereka tidak berpendidikan, tidak berpengetahuan. Sementara di dalam tingkatan sosial mereka itu adalah bangsawan. Mereka itu seorang hartawan. Betapa kayanya itu ayahnya Khalid bin Walid dengan begitu banyak pasukannya, dengan begitu banyak pengikutnya. Karena memang dalam segi sosialnya itu dia terhormat. Bahkan menyepelekan Rasulullah yang anaknya lelaki meninggal, yang keluarganya itu terbengkalai, tidak seperti dia yang memiliki anak-anak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan, yang seolah-olah tuh kenapa bukan aku yang jadi nabi? Kok Muhammad itu siapa? Nah, itu konteks tebalnya. Sehingga menjadi bukan hanya sebagai definisi tunggangan kelas 2 pada saat itu keledai yang dianggap bodoh, juga liar, tidak dipelihara. Kalau Allah tidak mengatakan kata liar di sini, berarti ayahnya Khalid bin Walid itu otomatis bukan termasuk orang yang zalim. Karena ada kata liar di sini, mengambil tindakannya sendiri, mengambil kesimpulannya sendiri, tidak berpatokan, tidak berkonsep. Dan begitulah apa yang diterima oleh mereka kelak nanti di hari pembalasan. Mereka terkejut karena mereka liar, mereka tidak mempunyai tuan rumah, mereka tidak memiliki pemilik. Mungkin kalau dalam kristologi Kristen adalah domba-domba yang tersesat, bukan. Dalam Islam adalah keledai liar yang terkejut. Maka Imam Ali mengatakan haram itu bodoh. Jangan sampai orang Islam itu bodoh.
Kalau bodoh nanti seperti itu, keledai liar yang terkejut. Oh, melihat peradaban, melihat ilmu pengetahuan, tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, tidak bertuhan, tidak memiliki pegangan. Segala kebangsawanannya itu, segala hartawannya itu tidak bisa membentengi dirinya akan hakim nanti kelak dari pembalasan menerima neraka sakor. Nauzubillah min dzalik. Biasa kita seperti keledai liar yang terkejut. Atau kalau bahasa Arabnya apa nih? Humurum, keledai liar yang terkejut. Tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang Islam, tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang hari pembalasan, tidak memiliki pengetahuan apa-apa tentang Rasulullah, tentang Muhammad, tentang keluarganya, sahabat, dan sejarahnya. Mungkin kita suka bingung sendiri dengan sirah yang satu dengan sirah yang lain. Sekali lagi itu sudah dijelaskan di kuliah yang terdahulu. Itu hakmu. Engkau menerima majib hambali dari keluarga, engkau menerima majib sapi dari keluarga itu sudah hakmu, sudah jalanmu, nikmati. Jangan kau pusingkan yang lain, yang penting kau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kembangkan majibmu. Jangan tujuannya ke Allah dibelokkan tujuannya untuk agama. Kita ini tujuannya ke Allah, bukan agama. Islam itu hanya kata-kata, hanya kata kerja, bekerja. Itu bukan tujuan kita ke Allah. Cuma kita tunggangannya Islam. Begitu. Sekali lagi, konsep berpikir itu yang perlu ditekankan. Makanya nggak ada siapapun yang memusuhi Islam, meskipun dia memiliki rumah di planet Mars, meskipun dia memiliki rumah di planet Pluto, meskipun dia memiliki rumah di Neptunus segala macam, tapi dia memusuhi Islam, dia tetap tergolong apa tuh tadi, keledai liar yang terkejut. Karena konsepnya itu. Kalau dia tidak memusuhi, dia tidak menghakimi, dia tidak membunuh, dia tidak menjas, maka dia sudah setengah Islam. Dalam istilahnya itu selama. Dia mau menuju tunggangannya Allah Kristen, silakan. Mau lewat silakan, gak ada yang melarang. Tidak ada paksaan dalam Islam. Orang yang memaksakan Islam berkoar-koar, memegang kepala orang yang tidak, kalau dalam sejarah apa tuh, orang yang mempelajari seluruh agama itu namanya lupa lagi, itu hanya sekelumit ya. Kalau dalam istilah wajah itu hanya jerawat di dalam Islam. Wajar, semua agama juga begitu. Kubela kan kurang ganas gimana. Bahkan dalam istilahnya jeniskan itu bergunung-gunung Al-Quran dibakar. Sudah diajab sama Allah. Sekarang lihat negara Mongolia, siapa yang mau bicara tentang Mongolia sekarang negaranya? Sudah tidak ada istilah gengsinya di dunia ini. Jadi hati-hati kalau memusuhi Islam hanya karena berlandaskan kebencian. Lain kalau memang kau memusuhi Islam karena Islamnya sendiri yang memusuhi kamu, Islamnya sendiri yang membunuh kamu, Islamnya sendiri yang menindas kamu, nah kamu wajib malah aku dukung sampai kapanpun perangi orang Islam semacam itu. Namun ketika Islam tidak ngapa-ngapain kamu, tidak nyakitin kamu, dan kamu menyakiti Islam, hati-hati. Allah memastikan orang-orang semacam itu adalah keledai liar yang terkejut. Hartanya, kepintarannya, kecerdasannya tidak berguna. Tidak berguna. Tidak ada pemiliknya, tidak ada tuan rumahnya. Allah pastikan. Dan itu
sangat tajam bahasa Al-Quran, terpelajari liar itu.